Ya, baik. Termohon part 3 Kota Baru. Baik, terima kasih Yang Mulia. Poin-poinnya saja. Izin kami bacakan pokok-pokoknya, bahwa dalam jawaban termohon menyampaikan 2 eksepsi, yakni tentang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dan permohonan tidak jelas atau kabur. Bahwa eksepsi yang pertama tentang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 jawaban, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sebab menunjuk dalam permohonannya tersebut pada bagian 4 Romawi pokok permohonan disebutkan bahwa subjudul tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dan seterusnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 25 yang terdiri dari posita angka 1 sampai dengan posita angka 27, menurut termohon pelanggaran TSN merupakan uraian pelanggaran administrasi pemilihan yang telah memiliki saluran penyelesaian, yakni pada kewenangan Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bahwa tentang eksepsi permohonan kabur atau tidak jelas, mohon untuk kami bacakan langsung pada angka 8, 9, dan 10, namun untuk yang tidak dibacakan mohon untuk dianggap dibacakan. 8. Bahwa menunjuk petitum 4 permohonan pemohon halaman 26 atau petitum alternatif ke-1 pemohon berkaitan dengan permintaan diskualifikasi, bahwa sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu, bahwa petitum yang demikian membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon lain, bukan meminta penetapan perhitungan suara yang benar menurut pemohon. 9. Bahwa menunjuk petitum 3 permohonan pemohon halaman 27 atau petitum alternatif kedua untuk pemungutan suara ulang di 8 kecamatan. Namun termohon pahami sepanjang posita pokok permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan peristiwa atau kejadian sebagaimana diatur di dalam pasal 112 Undang-Undang Pemilihan, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di 8 kecamatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas membuktikan bahwa antara posita dan petitum permohonan pemohon tidak sinkron dan membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Sedemikian dalil-dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas karena permohonan dengan petitum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga terjadi keanehan dalam implikasi hukum. Yang Mulia, dalam pokok perkara, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa pada angka 1 pemohon telah menyampaikan tabel hasil perhitungan berdasarkan keputusan termohon yang dalam perkara akuo nomor 44 dan seterusnya, bahwa termohon di dalam angka 2 sudah mengkonfirmasi kesalahan ketik dari pemohon untuk jumlah surat suara yang tidak sah. Mohon untuk selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Tentang terhadap dalil tentang politisasi dan penyalahgunaan wewenang, bahwa dalil ini telah termohon tanggapi dalam jawaban pada halaman 16 sampai dengan 17. Pada pokoknya proses seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Terhadap dalil tentang politik uang, bahwa dalil ini telah termohon tanggapi dalam jawaban halaman 17 dan 18, namun khusus tentang dugaan money politik oleh Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kota Baru adalah tidak benar dan tidak mendasar, sebab atas nama Kadir tidak ada di dalam surat keputusan KPU Kabupaten Kota Baru nomor 406 dan seterusnya sebagai penyelenggara sebagaimana alat bukti T8. Terhadap dalil pemohon mengenai manipulasi data, bahwa menunjuk pada dalil permohonan pemohon adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh termohon sebagaimana terurai dalam jawaban termohon halaman 18 sampai dengan halaman 28, dan hal tersebut termohon tegaskan tidak benar.
bahwa untuk membantah dalil ini termohon dalam jawabannya sampaikan tabel perhitungan jumlah surat suara setiap kecamatan. Adapun termohon memberikan satu paparan perhitungan penentuan jumlah surat suara di halaman 21 sampai dengan 23 di Kecamatan Pulau 9 dengan memperbandingkan jumlah versi pemohon dalam permohonannya, bahwa hasil paparan tersebut menjadi terang, jelas dan sesuai dengan hukum pula apabila fakta jumlah surat suara per TPS di seluruh Kabupaten Kota Baru dibuat oleh pemohon sebanyak 214868 sudah sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2020 pasal 20 ayat 1 huruf A dan pasal 20 ayat 2 yang perhitungan penambahan 2,5% dengan dibulatkan ke atas dan penambahan 2,5% dengan dibulatkan ke atas tersebut untuk surat suara cadangan adalah per TPS bukan per kecamatan, sebagaimana kita buktikan juga di T8, T9, T10, T11 dan T12. Selanjutnya tentang dalil yang menyatakan bahwa anggota KPPS menyerahkan C hasil salinan KWK kepada koordinator saksi kecamatan Kelumpang Hulu untuk pasangan nomor urut 2 adalah tidak benar keterlambatan tersebut sebagaimana alat bukti T7 dan T8. Dalil pemohon tentang netralitas penyelenggara dan pelanggaran masa tenang mohon untuk dianggap dibacakan sebagaimana termuat pada halaman 28 sampai dengan halaman 30. Jawaban termohon merupakan kewenangan Bawaslu. Dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur, bahwa terhadap dalil pemohon posita 21 halaman 23 permohonan sampai dengan halaman 23 maksudnya di dalam permohonan, berdasarkan data yang dimiliki oleh termohon, nama desa Cantung Kiri Hulu tidak berada di Kecamatan Kelumpang Hulu tetapi berada di Kecamatan Hampang. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Ketua PPK dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari desa Mangkirana dengan mengambil 15 surat suara dari desa Catung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 01 tidak semuanya benar. Bahwa fakta yang sebenarnya di Kecamatan Kelumpang Hulu adalah Ketua PPK Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 01 dan mengambil 10 dari desa Cantung Kiri Hilir yang dengan rincian 5 surat suara dari TPS 01 serta 5 surat suara dari TPS 002 sehingga keseluruhan surat suara yang diambil PPK Kelumpang Hulu adalah 20 surat suara. Adapun alasan Ketua PPK Kelumpang Hulu mengambil surat suara dari 2 desa tersebut dan menyerahkan sebanyak 20 surat suara untuk antisipasi kekurangan surat suara di TPS 01 Benua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu. Hal mana di TPS 01 Desa Benua Lawas terdapat kekurangan 100 lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Jumlah surat suara yang diterima di TPS Desa Benua Lawas adalah sebanyak 154 lembar surat suara, sementara berdasarkan DPT ditambah 2,5% yakni 247 ditambah 7 sehingga kesemuanya adalah 254. Sementara itu pada proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan persetujuan dari pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi, pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS tersebut. Kejadian ini juga sudah disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan perhitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana alat bukti T5, T6 dan T7. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon posita 22 halaman 23 dan 24 permohonan pemohon adalah tidak benar. Faktanya di TPS 03 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru, adapun formulir C hasil KWK ditempel di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan. Setelah selesai semua surat suara dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di C hasil KWK dan disaksikan oleh pengawas TPS, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 dari wakil bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan pun didasarkan pada kesepakatan bersama.
bahwa termohon menolak dalil pemohonan untuk dan selebihnya sebagaimana termuat dalam posita 23, 24, 25, 26 dan 27 pada halaman 23 dan 24 permohonan pemohon karena hanya merupakan kesimpulan dalil-dalil pemohon sebelumnya yang mana atas segenap dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh pemohon seluruhnya. Bahwa tentang apa yang belum termohon sampaikan mohon dianggap dibacakan yang mulia ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru nomor 64 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Haji Syed Jafar SH dan Andi Rusdi Latif SH memperoleh suara 74.117. 2. IR H. Burhanuddin dan DRS H. Burhanuddin MAP 73.808 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aku et bono, hormat taksim kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Langsung ke pihak terkait sama poin-poinnya saja. Ya, terima kasih yang Waktu mulia. sekitar 10 menit. Ya. Terima kasih yang mulia. Langsung kepada dalam eksepsi, permohonan pemohon tidak jelas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 dan seterusnya, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa pendirian dan konsistensi mahkamah tersebut telah ditegaskan dalam putusan-putusan perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebelumnya. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa objek yang menjadi sengketa adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baru nomor 644 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Baru tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Namun, dalam positanya pemohon tidak menguraikan masalah persoalan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Tidak menguraikan adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di setiap TPS pada 8 kecamatan atau kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi perolehan suara. Namun, yang dituduhkan oleh pemohon adalah mengenai terdapatnya banyak kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, di mana berkaitan dengan politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berupa politik uang, manipulasi data, netralitas penyelenggara, pelanggaran masa tenang, dan pelanggaran prosedur. Bahkan dalam petitumnya, pemohon justru meminta membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baru nomor 644 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Baru tahun 2020 dan meminta adanya pemungutan suara ulang di 8 kecamatan dan juga meminta pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru nomor 1 Haji Syed Jafar SH dan Andi Rudi Arif didiskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru. Dalil-dalil pemohon tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada permohonan pemohon. Oleh karenanya jelas permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Tanggapan terhadap bantahan pokok permohonan. Bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota saat ini tidak lagi masuk dalam rejim pemilihan umum, sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan substansif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan.
bahwa dalil-dalil yang diuraikan pemohon dalam permohonannya yang mana menyatakan terdapat banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1, di mana berkaitan dengan politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berupa politik uang, manipulasi data, netralitas penyelenggara, pelanggaran masa tenang, dan pelanggaran prosedur, menunjukkan bahwa pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut. Bahwa sebagaimana surat keputusan termohon nomor 644 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Baru tahun 2020, tidak ada keberatan, tidak ada perubahan atau pergeseran suara masing-masing calon baik di tingkat TPS, PNO kecamatan, dan PNO kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan nomor urut 2 telah menandatangani Form C hasil KWK seluruh TPS di Kabupaten Kota Baru dan juga menandatangani seluruh D hasil KWK kecamatan di seluruh kecamatan Kota Baru. Tanggapan terhadap bantahan politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang kami sampaikan dalam halaman 7, 8 sampai halaman 14, sampai halaman 10, kami sampaikan bahwa terhadap tuduhan tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan tuduhan bahwa adanya ASN yang bersikap kepada tim pasangan calon urut 1 itu tidak benar. Sehingga menurut kami bahwa tuduhan tersebut berkaitan dengan keterlibatan aparatur sipil negara dan pemberian janji kampanye pengalihan wilayah yang diduga melanggar ketentuan pasal 70, pasal 73 Undang 10 tahun 2016, penggunaan fasilitas negara, pemberian bantuan sosial, bantuan terhadap anak terlantar, lanjut usia disabilitas, bantuan rumah tidak layak huni, diduga masuk dalam kategori pelanggaran pasal 70 ayat 1B dan ayat 3B dan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016. Serta keterlibatan kepala desa dan jajaran desa dalam kampanye diduga masuk dalam kategori pelanggaran pasal 70 ayat 1C Undang-Undang 10 tahun 2016 adalah dugaan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana undang-undang telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil-dalil mengenai tuduhan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima. Bantahan terhadap tanggapan terhadap pelanggaran berupa politik uang, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya terhadap dugaan sebelumnya, itu juga telah sebagian tuduhan yang dituduhkan oleh pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan dalam putusannya Bawaslu telah menyatakan status terhadap laporan dari pemohon itu ada yang dihentikan, ada yang tidak diterima, ada yang tidak registrasi. Oleh sebab itu sebetulnya pelanggaran itu telah selesai yang mulia. Oleh karenanya dan itu pun sebagaimana pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota Baru dan Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani, memeriksa, dan mengadilinya. Serta apabila hal tersebut berkaitan politik uang yang bersifat struktur sistematis masif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menangani dan memeriksa dan memutusnya. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 157 Undang Nomor 10 tahun 2016 telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dari tersebut harusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Bantahan terhadap manipulasi data, perlu kami sampaikan bahwa dari pemohon yang menyatakan adanya kelebihan surat suara sebanyak 437 surat suara yang diduga menguntungkan pihak terkait. Hal tersebut tidak benar, hanya asumsi belaka. Faktanya, pemohon salah dalam melakukan penghitungannya, karena versi pemohon kelebihan surat suara sebanyak 437 tersebut diperoleh berdasarkan total DPT pemilih tiap kecamatan. Padahal seharusnya penghitungannya didasarkan pada jumlah DPT pemilih pada tiap TPS, sebagaimana peraturan PKPU nomor 18 tahun 2020 pasal 20 ayat 1 huruf A. Apabila ada kelebihan atau ada pecahan perkalian dari 2,5%, maka angkanya dibulatkan ke atas. Lagi pula, pemohon dalam dalilnya tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 430 tersebut telah disalahgunakan atau mempengaruhi suara atau menguntungkan pemohon sendiri, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.
Dalil pemohon yang menyatakan adanya manipulasi data karena form C salin KWK tidak sama dengan form resmi KPU Kota Baru yang terdapat pada TPS 1, TPS 8, TPS 9 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 3 dan TPS 4 Desa Karangpayo, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 4 Desa Sukamaju, Kecamatan Sapanahan, bahwa tidak benar ada manipulasi data oleh KPU Kabupaten Kota Baru. Apalagi pada saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi pemohon, serta tidak ada juga perubahan-perubahan pada suara dan angka-angka pasangan calon pada saat rekapitulasi pemungutan suara di tingkat TPS maupun pleno di tingkat kecamatan. Para saksi pemohon di tingkat TPS dan pleno KPPK kecamatan menandatangani C hasil KWK dan D hasil KWK, serta tidak ada juga temuan dari Bawaslu adanya dugaan manipulasi data sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon dalam permohonannya. Bantahan terhadap netralitas penyelenggara, perlu pihak terkait sampaikan bahwa penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kota Baru dugaan pemohon adanya ketidaknetralan penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kota Baru karena tidak memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait. Hal tersebut merupakan tuduhan yang asumsi belaka. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan alat bukti yang disampaikan memang tidak benar atau tidak relevan. Lagi pula terkait ketidaknetralan tersebut bukanlah ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Bantahan dan tanggapan terhadap pelanggaran masa tenang juga pihak terkait sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar karena yang dituduhkan pemohon terhadap pihak terkait yang diduga melanggar pasal ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, junto pasal 51 ayat 3 PKPU 4 tahun 2017, tidak pernah ada satupun rekomendasi ataupun Bawaslu Kota Baru yang mengatakan kalau pihak terkait telah melakukan politik uang sebagaimana dituduhkan tersebut. Kemudian bantahan dan tanggapan terhadap pelanggaran prosedur. Perlu kami sampaikan bahwa pengambilan suara yang dilakukan oleh PPK yang terjadi bukan di Desa Cantung Kili Hulu, tapi di Desa Cantung Kili Hilir. Dan hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing saksi pasangan calon. Lagi pula, pemohon juga tidak dapat mengkorelasikan apakah pelanggaran prosedur yang dituduhkan itu berpengaruh terhadap perolehan suara atau adanya suara paslon yang diuntungkan. Bahkan yang terjadi adalah saksi waktunya sudah habis itu. Oh baik Yang Mulia, langsung kepada petitum Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedalia. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Langsung ke Bawaslu, silakan. Waktunya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, perkenankan kami membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon terkait adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir. Bawaslu Kota Baru menerangkan bahwa terhadap dalil pemohon, Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud. Hasil penanganan pelanggaran terkait pernyataan sikap yang turut serta ditandatangani oleh Saudara Antonius Jarwana yang statusnya adalah ASN. Laporan tersebut telah memenuhi unsur Sebentar, tindak pidana. keterangan tertulisnya Bawaslu belum serahkan tadi, saya udah ingatkan tuh. Coba. Setelah ini kami akan menyerahkan. Udah dia ini orang mau dicocokkan sekarang. Ambil. Ambil. Sudah siap kan? Tadi saya kira udah diambil. Bawang deh. Baik, kami Kita kan nggak bisa mencocokkan kalau itu. Serahkan sekarang ke petugas. Kemarin sudah diumumkan waktu sidang lalu supaya diserahkan sebelum sidang dimulai. Loh, mana sih? Skor dicabut. hasil penanganan pelanggaran terkait pernyataan sikap yang turut serta ditandatangani oleh Saudara Antonius Jarwana yang statusnya adalah ASN. Laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru nomor 247 dianggap dibacakan pada tanggal 18 November
2020 dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan dengan sanksi pidana bahwa selain terdapat unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap laporan nomor register 001, juga terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN. KSN telah ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi disiplin sedang sebagaimana surat nomor R 3976 tertanggal 7 Desember bukti PK01. Hasil penanganan pelanggaran terkait laporan dugaan pelanggaran berupa penyerahan bansos, Bawaslu Kota Baru telah meregister laporan tersebut dengan nomor 002 dan seterusnya. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, pada pembahasan kedua disimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana tidak terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya terkait netralitas ASN, bukti PK02. Hasil penanganan pelanggaran terkait laporan dugaan pelanggaran keberpihakan kepala desa beserta aparat desa, Bawaslu Kota Baru telah meregister laporan tersebut dengan nomor 003 dan seterusnya. Pada tahap klarifikasi sebanyak 7 orang telah dimintai keterangan dan ada 4 orang tidak menghadiri proses klarifikasi tersebut. Pada pembahasan kedua oleh Sentra Gakumdu Kota Baru menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dan meskipun tidak terdapat unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap laporan nomor register 003, terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kota Baru, ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Saudara M. Yohanes selaku Kepala Desa dan 2 orang aparat desa, bukti PK03. Hasil pengawasan terkait pelibatan aparat desa sebagai tim relawan keluarga besar SJA, Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kota Baru telah menerima tembusan surat keputusan tim kampanye paslon nomor urut 1. Selanjutnya berdasarkan SK tersebut tidak ditemukan adanya nama-nama aparat desa sebagaimana dalil pemohon, bukti PK04. Hasil pengawasan pada poin 6 halaman 12 terkait adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baru tidak menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, bukti PK05. Hasil penanganan pelanggaran terkait terjadinya tindakan politik uang pada 21 Oktober 2020 bertempat di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Bawaslu Kota Baru telah menuangkan dalam formulir laporan dengan nomor 005 dan seterusnya. Pada tanggal 1 November 2020, pelapor telah menyampaikan kelengkapan syarat formil dan material. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam pleno, laporan tersebut tidak memenuhi syarat material dan tidak dicatat dalam buku register, bukti PK06. Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang yang terjadi pada tanggal 12 November 2020 di Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah, Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Tengah dan Panwas Kelurahan Desa Sebuli tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang, bukti PK07. Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang yang terjadi pada tanggal 8 November 2020 bertempat di rumah Abdurrahman, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian. Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa Buluh Kuning tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang, bukti PK08. Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang terjadi pada 7 Desember 2020 bertempat di kediaman Andi Rudi Latif, Desa Semayap. Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa Semayap tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang, bukti PK9. Hasil penanganan pelanggaran terkait dugaan politik uang pada tanggal 8 Desember yang terjadi di rumah Haseng, Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Bawaslu Kota Baru telah meregister dengan nomor 005 dan seterusnya, dan pada tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pembahasan kedua dan diputuskan dalam rapat pleno disimpulkan dalam laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, bukti PK10. Hasil penanganan pelanggaran terkait dugaan
politik uang yang terjadi pada tanggal 8 Desember di rumah Pak Oleng, Jalan Batu Selera, Desa Sigam. Berdasarkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kota Baru, yakni 18 Desember 2020, pelapor tidak datang melengkapi perbaikan syarat formil dan material, sehingga laporan dengan nomor 011 dan seterusnya tidak dapat diterima. Bukti PK11. Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang yang terjadi pada 18 November 2020 berdempat di Desa Buloh Kuning. Bawaslu Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa Buloh Kuning tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih salah satu paslon dan tidak ada kalimat yang mengandung unsur kampanye. Bukti PK12. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon pada poin 14 halaman 16 sampai dengan 19 terkait kelebihan jumlah surat suara sebanyak 437 di seluruh kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baru pada penerimaan perlengkapan logistik pemungutan suara di tingkat kabupaten, surat suara pemilihan gubernur sebanyak 214868 dan surat suara pemilihan bupati sebanyak 216868. Pada pendistribusian logistik ke setiap kecamatan sebagai berikut: surat suara pemilihan gubernur 214868 dan surat suara pemilihan bupati 214868. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baru dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pada tanggal 16 September, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 153.327 surat suara sebagaimana tertuang dalam formulir model D hasil kabupaten kota. Bukti PK13. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon pada poin 15 halaman 19 terkait keterlambatan penyerahan C hasil KWK oleh anggota KPPS kepada koordinator saksi kecamatan paslon nomor urut 2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh TPS Desa Sungai Kupang, Desa Karangpayau, dan Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, pengawas TPS telah menerima C hasil salinan KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, formulir C hasil KWK telah sesuai dengan formulir C hasil KWK. Bahwa saksi paslon nomor urut 1 dan saksi paslon nomor urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil KWK. Bukti PK14. Dugaan pelanggaran penyelenggara tidak netral karena tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dalil pemohon pada poin 16, 17, 18, dan 19 pada halaman 20, 21, dan 22. Bahwa Bawaslu Kota Baru tidak melanjutkan laporan poin 16 dan poin 18 ke tahap penyidikan karena berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada poin 17, Bawaslu Kota Baru telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap aparat desa sebagaimana dalil pemohon. Namun aparat desa tersebut tidak menghadiri proses klarifikasi. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada poin 19, Bawaslu Kota Baru telah melakukan kajian penanganan pelanggaran secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon pada poin 20, 22, halaman 22 terkait tindakan paslon nomor urut 1 pada masa tenang melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dakwatul Haq di Kecamatan Kelumpang Hilir dan di Kecamatan Kelumpang Hulu. Kota Baru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 merupakan aktivitas kedinasan pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru selaku Bupati Kota Baru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye. Dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye, baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi misi, dan ajakan memilih. Bukti PK15. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon pada poin 21 halaman 23 terkait pengambilan surat suara yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jailani, Ketua PPK Kelumpang Hulu pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu, tidak ada pengambilan surat suara di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang.
untuk ditambahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu, benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 1 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara di TPS 1 Desa Cantung Kiri, 5 lembar surat suara di TPS 2 Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah 20 lembar. Selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu dengan disaksikan oleh pengawas PPS Panwaslu Kelurahan Desa Banua Lawas dan masing-masing saksi paslon nomor urut 1 dan 2. Pengambilan suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Kelumpang Hulu saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kota Baru pada saat sortir pelengkapan surat suara. Bahwa kejadian tersebut telah dicatat dalam formulir model D kejadian khusus yang disampaikan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu, saksi paslon nomor urut 1 dan 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu. Bukti PK 16. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon pada poin 22 halaman 23 terkait proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur pada TPS nomor 3 Desa Muara Uri Kecamatan Hampang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 003 Desa Muara Uri, penggunaan papan tulis merupakan inisiatif KPPS TPS 003 Desa Muara Uri dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan ke dalam formulir model C hasil KWK pada saat penghitungan suara pada 9 Desember atau pada hari yang sama pada saat pemungutan suara. Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 11 Desember, saksi paslon nomor urut 1 dan 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara sertifikat hasil penghitungan suara tertuang dalam formulir model D hasil Kecamatan Hampang. Bukti PK 17. Bahwa berdasarkan pokok permohonan permohon terkait dalil pada poin 23 sampai dengan 27 pada halaman 24 sampai dengan 25, Bawaslu Kota Baru telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban serta kewenangan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pemilihan tahun 2020. Berdasarkan pengawasan, saksi paslon nomor urut 1 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Kota Baru. Sedangkan saksi paslon nomor urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan tidak bersedia menandatangani. Berikut rincian perolehan suara paslon nomor urut 1 memperoleh suara 74117. Ya, lewat saja itu, lewat. Ya, kami anggap bacakan. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Baru ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Dalam perkara ini termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T12. Benar. Termohon benar ya, dinyatakan sah. Kemudian PT untuk pihak terkait PT1 sampai dengan PT39. Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Bawaslu PK01 sampai dengan PK23. Benar? Benar ya mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pemohon menyerahkan bukti tambahan P36 sampai dengan P77. Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Terima kasih yang mulia. Kemudian majelis ada beberapa catatan, silakan yang mulia. Saya ke pemohon dulu ya. Ini pemohon pada waktu persidangan yang lalu sudah disampaikan Siap. bahwa terkait dengan renvoy silakan dilakukan sepanjang itu berkaitan dengan typo ya. Sehingga kalau Anda kemudian di belakang menyampaikan kepada paniteraan di luar persidangan itu tidak boleh. Ya. Baik, yang mulia. Jadi hanya typo saja yang boleh. Itu semuanya berlaku semua panel. Ya, hanya typo saja ya. Gitu ya. Siap yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah ke termohon ya. Termohon saya perlu konfirmasi juga mengenai kapan penetapan SK hasil rekapitulasi. Baik,
Ditetapkan 16 Desember 2020 pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. 02 02.15. 02.15 16 Desember Ya. ya. Itu langsung diumumkan atau bagaimana? Baik. Jadi langsung ditempel pagi harinya sekira pukul 19.30 dan di laman website KPU. Jadi 16 Desember juga tapi Ya. pukul 9.30 9.30 Ya. ditempel di mana? ditempel di depan KPU Kota Baru. Ya, dimasukkan dalam laman Di juga. halaman selanjutnya pukul 10.35. Di laman KPU Ya. pukul 10.35. 35. Semua sudah ada buktinya itu? Belum yang mulia, tapi kita sudah siapkan. Ya. Sudah ada semua ya? Ya. Kemudian yang terkait dengan bukti T7. Ya, T7 ini bukti dari KPU ini memang untuk semua TPS ya. TPS 01, 08 dan seterusnya dari Kecamatan Kelumpang Hulu. Kemudian TPS 03, 04 dari Kelumpang Hulu, kemudian ke TPS 01 dan seterusnya dari Desa Bangkalan Melayu. Ini ada di dalam ringkasan halaman 5. Itu untuk semua. Betul, ada semua. Kita jadikan Enggak, artinya kumpulan. dengan T7 itu untuk semua ya, menjawab dalil yang ada di dalam TPS itu Iya, seluruhnya. ya berkaitan dengan lokus-lokus yang disebutkan oleh pemohon. Itu bentuknya adalah C tadi ya. C, ya. Berupa Kita C C hasil dan C keberatan dan kejadian khusus. Ya, untuk Di T8-nya. T berikutnya ya. Ya, artinya semuanya ya. Ya. Hanya persoalannya ini untuk T7 juga dipakai untuk menjawab dalil bukti ini ya, untuk Desa Muara Ori Kecamatan Hampang juga dengan T7 bukti itu. Iya. Halaman 7. Ya, itu Betul. yang di dalil tentang penulisan di papan itu yang kemudian hasilnya juga tidak Di dalam berubah. bukti T7 itu. Di T7 itu. Ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk kedua perkara ini hasil persidangan yang pertama dan sekarang akan dilaporkan ke RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Hasilnya akan diketahui nanti apabila ada panggilan dari kepaniteraan mengenai jadwal sidang kapan ya dan bagaimana hasilnya. Begitu ya, dan jelas ya. Ya, dicatat semua dalam berita acara. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.